kita masuk pada penjelasan yang lebih dalam lagi, kita harus mengetahui apa sih itu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks, yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Adapun karakteristik kualitatif yaitu yang pertama, latar yang alamiah. Yang kedua, peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Yang ketiga, bersifat deskriptif. Yang keempat, penelitian kualitatif lebih menekankan terhadap proses daripada hasil. Yang kelima, analisis data dilakukan secara induktif. Yang keenam, peneliti kualitatif lebih menekankan makna. Penelitian kualitatif terdapat 3 hal. Yang pertama, tujuan penelitian kualitatif. Yang kedua, pendekatan penelitian kualitatif. Yang ketiga, proses penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penggambaran objek penelitian. Penggambaran objek penelitian. Agar objek penelitian dapat dimaknai, maka perlu digambarkan melalui cara memotret, memvideo, mengilustrasikan, dan yang kedua yaitu mengungkapkan makna di balik fenomena. Makna di balik fenomena atau fakta dapat diungkap bila peneliti memperlihatkan dan mengungkapkan melalui wawancara yang mendalam. Yang ketiga, menjelaskan fenomena yang terjadi. Fenomena yang tampak di lapangan terkadang tidak sama dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian. Lalu ada juga pendekatan penelitian kualitatif. Yang pertama, fenomenologi. Fenomenologi pendekatan ini berusaha untuk mengungkapkan, mempelajari, serta memahami fenomena dan konteksnya yang khas dan unik dialami oleh individu hingga tataran keyakinan individu yang bersangkutan. Kedua, etnografi. Pendekatan ini fokus pada riset sosial, budaya dan bahasa menurut Criswell 2008. Yang ketiga, hermeneutik. Penafsiran untuk mengerti dan memahami arti terdalam dari informasi yang disampaikan oleh partisipan. Yang keempat, grounded theory. Menurut Martin dan Turner, pendekatan untuk menganalisis yang terkait dengan data sistematis yang diterapkan dan menggunakan serangkaian metode untuk menghasilkan teori indukatif mengenai area substantif. Yang kelima, naratif atau historis. Suatu metode dalam riset ilmu sosial untuk membantu memahami identitas dan pandangan dunia seorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang didengarkan. Yang keenam, studi kasus. Pendekatan yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam mengenai suatu hal yang teliti baik berupa program, peristiwa, aktivitas, dan lainnya, untuk memperoleh pengetahuan atau informasi secara mendalam tentang hal tersebut. Lalu ada juga proses penelitian kualitatif dibagi menjadi 6. Yang pertama, identifikasi masalah. Penelitian harus memulai apa yang menjadi sasaran penelitian. Artinya, menyangkut spesifikasi isu atau fenomena yang hendak dipelajari atau diteliti. Yang kedua, literatur review atau penelusuran pustaka. Bagian ini penelitian harus mencari bahan atau sumber bacaan yang terkait fenomena yang akan diteliti, sehingga peneliti harus dapat menemukan kebaruan. Yang ketiga, menentukan tujuan penelitian. Peneliti harus mengidentifikasi maksud atau tujuan utama dari penelitiannya. Yang keempat, pengumpulan data. Peneliti harus memperhatikan dalam memilih dan menentukan objek. Yang kelima, analisis dan tercapainya data. Data yang telah diperoleh oleh peneliti. Yang kelima, interpretasi data. Data yang telah diperoleh oleh peneliti kemudian dianalisis atau ditafsirkan sehingga menghasilkan gagasan atau teori baru. Yang enam, pelaporan. Peneliti membuat laporan hasil penelitiannya dengan corak deskripsi.
Selanjutnya, aliran kualitatif. Yang pertama itu ada positifme. Positifme dalam bidang ilmu sosiologi, antropologi, dan bidang ilmu sosial lainnya. Istilah positifme sangat berkaitan erat dengan istilah naturalisme dan dapat dianut asalnya ke pemikiran Auguste Comte pada abad ke-19. Comte berpendapat positifme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Yang kedua ada post positif. Fokus kajiannya terletak pada tindakan-tindakan manusia sebagai ekspresi dari suatu keputusan yang dilakukan dalam realitas sosial. Yang ketiga, teori kritis. Pendekatan teori kritis, setiap penelitian harus memperoleh pengetahuan tentang dat sein, apa yang ada, dan dat sollen, apa yang seharusnya ada, sehingga terjadi pembentukan pengetahuan untuk mendorong pada penggambaran untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik. Dan yang terakhir ada konstruktivisme, yaitu mengadaikan bahwa ada realita sosial secara bersamaan bukan satu-satunya atau nyata realitas sosial. Artinya ada realitas yang sebenarnya di balik apa yang kelihatan. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya. Yang pertama itu ciri penentuan informasi. Yang pertama, teknik purposive. Teknik ini merupakan teknik pengambilan informasi yang ditentukan oleh peneliti sendiri secara sengaja dan memperhatikan berbagai kriteria yang dimaksud adalah yang pertama pengetahuan tentang objek yang akan diteliti, yang kedua informasi yang dipilih berada dalam komunitas yang akan diteliti, yang ketiga penyebab struktur yang ada pada lokasi yang menjadi tempat peneliti, yang keempat itu tokoh agama, masyarakat, dan lain berkaitan dengan apa yang akan diteliti. Yang poin yang kedua itu teknik snowball. Teknik ini merupakan teknik pengambilan informasi yang ditentukan oleh peneliti dengan cara meneliti sebagai informan untuk terlebih dahulu menentukan informan, dan selanjutnya informan berikutnya dipilih oleh informan yang sudah dipilih oleh informan. Berikut informan menentukan informan berikut dan seterusnya. Poin yang ketiga itu kota. Pengambilan informan berdasarkan kota yang diinginkan, artinya penentuan informan yang dengan cara penentuan jumlah besaran informan yang dibutuhkan berdasarkan prediksi peneliti itu sendiri. Yang poin yang keempat yaitu insidental. Pengambilan informan berdasarkan kebutuhan. Siapa saja dapat menjadi informan selama itu cocok sebagai sumber data. Yang berikut ciri teknik pengumpulan data kualitatif. Yang pertama, observasi. Pengumpulan data observasi dalam penelitian kualitatif deskriptif berupa pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di lapangan. Yang kedua, wawancara. Pengumpulan data lewat wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada instrumen kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti dan sudah divalidasi oleh pakar yang terkait. Yang ketiga, model wawancara. Memiliki beberapa jenis seperti model wawancara secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, teknik wawancara juga terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan semata-mata mengacu pada format pertanyaan yang telah dibuat oleh
peneliti. Kedua, wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan tetap mengacu pada pertanyaan wawancara, akan tetapi pertanyaannya bisa keluar dari instrumen pertanyaan yang telah dibuat. Yang ketiga, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak mengacu pada instrumen pertanyaan atau hanya mengacu pada pokok-pokok pembahasan sebagai pegangan pertanyaan, bahkan bisa saja tidak menggunakan instrumen wawancara.